Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran Syarhul Waraqat. Di hari ini alhamdulillah kita masuk di pembahasan Al-Am di pertemuan ke-27. Kita baca, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Fa as'alullaha ay yufaqqihani wa iyyakum fid dini wa yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilman nafi'an wa amalan shalihan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Qala musannif rahimahullahu taala, al-amu wa amma al-amu fa huwa ma amma syai'aini fasa'idan min qawlika ammamtu zaidan wa amran bil ata'i wa ammamtu jami'an nasi bil ata'i wa alfazuha arba'atun al-ismu situ saya al-alfazuhu wa alfazuhu arba'atun al-ismul wahidul mu'arrafu bil alifi wal lami wasmul jam'il mu'arrafu bihima wal asma'ul mubahatu kaman fi man yaqilu wa ma fi ma la yaqilu wa ayyun fil jami'i wa aina fil makani wa mata fil zamani wa ma fil istifhami wal jazai wa ghairihi wala fin nakirati ka qaulika fin nakirati ka qaulika la rajula fid dari wal umumu min sifatin nutqi wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majarahu. Masih. Sampai situ dulu, tunggu dulu. Jadi kata beliau rahimallahu taala, al-am kita bilang yang umum. Kita lihat apa pengertiannya. Wa ammal ammu, adapun yang umum, bahwa ma amma syai'aini fasa'ida, dia adalah apa yang umum untuk dua perkara atau lebih, itu ke atas. Umum untuk semuanya, dua ke atas, itu namanya umum. Min qaulika, dari ucapan kamu, yaitu secara bahasa. Amamtu Zaidan bil wa amron bil ata. Saya umumkan Zaid dan Amr dengan pemberian. Artinya antum berikan apa? Dua-duanya. Karena umum, mencakup dua orang itu. Wa amamtu jami'an nas bil ata. Saya umumkan seluruh orang dengan pemberian. Apa artinya? Saya beri semuanya. Saya berikan kepada semuanya. Wa alfadhu arba'atun. Ini yang paling penting ini. Lafaz-lafaz umum itu ada 4. Maksudnya golongannya. Lafaz-lafaz umum itu ada berapa? 4 golongannya. Ya, ada berapa, Faldi? Hah? 4. Faldi antum tak? Oh iya. Baik. Iya, perhatikan kitabnya. Jadi lafadznya ada 4. Lafadznya ada 4. Iya. Ini penting sekali. Kenapa penting? Karena setiap antum lafadz dapat dalil, dapat ini lafadz, antum pahami, oh umum. Antum paham kan? Ini penting ini lafadznya. Pertama, al-wahid. Al-wahid ini takbir dalam usul fikih. Takbir dalam istilah bahasa mufrad. Al-wahid maksudnya mufrad. Al-mu'arraf bil alif wal lam, yang dima'rifakan dengan al. Kalau ada mufrad pakai al, umum. Kalau ada mufrad pakai al, itu umum. Kalau di pelajaran bahasa, kalau ada mufrad pakai al, apa jadinya? Ma'rifah. Di usul fikih tidak. Memang dia ma'rifah, tapi penggunaannya untuk umum. Antum paham kan?
Kalau dia pakaikan al, maka langsung lafaz itu untuk umum. Wasmul jama'. Demikian pula isim yang jama'. Al-mu'arraf bil alif wal lam. Sama juga. Berarti nanti mufrad ataupun jama' kapan beral, maka lafaznya apa? Untuk apa? Umum. Kata beliau berikutnya, wal asma'ul mubhamah. Termasuk siap lafaz yang umum, kata beliau adalah al asma'ul mubhamah. Isim-isim mubham. Isim mubham di sini adalah mencakup isim mausul, umum, isim syarat, bahkan tahu isim syarat? Nah, iya, mencakup juga isim istifham. Itu kan lafaz-lafaz mubham. Kenapa mubham? Bisa diarahkan ke sana, ke situ. Anda paham? Misalnya antum anggaplah man. Kalau jadi isim istifham, man umum siapa saja. Jadi syarat man siapa saja. Paham ini? Kalau ada lafaznya, mayyamal siapa saja yang beramal. Lafaz apa ini? Umum. Asmaul mubhamah. Boleh contohkan kaman, seperti man misalnya. Fiman ya'kil. Ini penggunaannya untuk yang berakal. Jadi ketika dibilang faman ya'mal, maka siapa saja yang beramal. Ini tentunya untuk siapa? Yang berakal. Wa ma fima la ya'kil. Ma umum pada apa yang tidak berakal. Wa ayun fil jaza. Wa ayun fil jami. Sementara ayun pada semuanya, yaitu pada yang berakal dan pada yang tidak berakal. Wa aina fil makan. Dan aina umum pada tempat. Paham kan? Aina itu umum pada tempat. Misalnya dalam ayat, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, dimanapun umum, dimanapun kalian berada, di tempat apapun itu, maka kematian akan menjumpai kalian. Paham kan? Jadi umum tapi pada apa? Tempat. Wa mata fi zaman. Sementara mata itu umum pada waktu. Umum pada apa? Waktu. Wa ma fil istifham. Dan ma itu umum juga pada istifham. Ketika pakai ma istifham, umum maknanya. Iya. Wal jaza. Jaza maksudnya fi syart. Wal jaza apa jaza? Ma dalam syarat. Tahu syarat kan? Ketika dia menjazam berapa fi'il? 2 fi'il. Wa ghairihi dan selainnya. Selain di sini maksudnya adalah isim mausul. Karena kan bisa digunakan 3. Isim istifham, isim mausul, dan isim istifham, isim syarat, dan isim mausul. Wa ghairihi di sini maksudnya wal mausulah. Dan pada apa? Mausulah. Itu umum. Apapun dia. Mau antum pakaikan dia isim istifham, maka umum. Isim syarat umum. Isim apa lagi? Mausul. Maka dia jadi apa? Umum juga. Semuanya umum. Wala demikian pula la fin nakirat. Kalau dia masuk pada nakirah itu bermana apa? Umum. Ya kan? Kita pelajari di nahwu. La nafiya lil jins. Maknanya umum. Ketika bilang la rajula. Apa artinya itu? Tidak ada sama sekali rajul. Umum. Umum. Ya, kekaulika seperti ucapan antum la rajula fid dari. Ya, seperti ucapan antum la rajula fid dari. Terus belum tegaskan terakhir setelah belum membawakan siaknya wal umumu min sifatin nutq. Perhatikan baik-baik. Umum itu dari sifat lafaz. Iya. Dari sifat lafaz, ucapan. Iya. Wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi minal fi'il. Tidak boleh antum mengaku ini umum pada selainnya berupa perbuatan. Ingat, umum dari sifat apa? Lafaz. Ini lafaz umum. Tidak boleh antum bilang ini perbuatan umum. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, wala ma yajri majra. Tidak pula yang semisal dengannya. Yang semisal dengan perbuatan. Jadi dia ini umum pada lafaz, bukan dalam perbuatan. Bukan dalam perbuatan. Ini beberapa masalah
tentang umum, dan syarahnya ini akan panjang ya, karena memang Al-Juwaini rahimallahu taala singkat dan ringkas sekali di matanya. Tapi kalau dijelaskan ini luas. Maka semua yang dijelaskan nanti sampai ujung, sampai pindah ke khos itu tentang ini yang beliau sebutkan. Kita baca. Lanjut. Qala syarih hafizahullah ta'ala, i'lam anna al-bahtha fil dalalati al-alfazi min haythu shumulu wa adamuhu min al-mabahith al-usuliyati al-muhimmati. Fa inna hunaka min al-alfazi ma la yadullu ila ala fardin muayyanin, wa minha ma yadullu ala fardi ghairi muayyanin, wa minha ma yadullu ala afradin la hasra laha. Kullu dzalika ja'a fi nususil kitab was sunnati. Ketahuilah bahasanya pembahasan dalam dalalatul alfaz, kandungan lafaz dari sisi dia melingkup atau tidak, dari sisi pembahasan merupakan pembahasan usul yang penting sekali. Karena kita akan paham nas kalau kita paham lafaznya. Tidak bisa kita paham itu nas kalau antum tidak paham lafaz. Di sana ada namanya lafaz yang tidak menunjukkan kecuali satu tertentu. Ada juga lafaz yang menunjukkan atas satu tapi tidak tertentu. Ada juga lafaz yang menunjukkan atas afrod, banyak, la hasrulaha, tidak ada batasannya. Ada juga semua itu datang dalam nas kitab dan sunnah. Tidak bisa kita paham nas kitab dan sunnah kalau antum tidak paham ini dalalatu alfaz. Dan ini tidak ada di fikih, ini adanya di usul fikih. Kalau orang tidak belajar usul, bahas fikih, susah memahami nas. Susah memahami nas. Lanjut. Idza kana istinbatul ahkam syar'iyyati min al-adillati la yatimmu illa bima'rifati syurutil istidlali kama taqaddama, kana lizaman ala usuli wal faqihi ayyuna bidirasati dalalatil alfazi wa yastafidu min qawaidiha wa dawabitiha. Masya Allah. Jika memetik hukum syar'i dari dalil tidak akan sempurna kecuali dengan mengenal syarat-syarat berdalil sebagaimana yang telah lewat, maka harus suatu kewajiban bagi orang ahli usul atau orang ahli fikih untuk perhatian dengan pelajaran kandungan lafaz. Anda paham? Orang kalau dia bilang, oh ini seorang yang fakih. Nah, ya, seorang yang fakih. Tidak akan sempurna dia dikatakan seperti itu kalau dia tidak tahu apa? Kandungan lafaz. Makanya ahli fikih itu pasti ahli bahasa. Paham kan? Itu dipastikan. Pertama, lihat Syekh Utsaimin Al-Faqih, ahli dalam bahasa. Dalam usul fikih ahli, kan ada karangannya. Dalam usul fikih, karena tidak bisa keluar dari hal itu. Tidak bisa keluar dari hal itu karena dia butuh tahu apa? Dalalatu alfaz. Karena kadang satu ayat, satu dalil kita berdalilkan dengan banyak masalah dengannya. Satu hadis kita bisa berdalil dengannya banyak masalah. Ketika ditanya tentang itu, kita sebutkan dalil itu. Yang lain lagi bentuknya lain, tapi dalil itu juga. Tapi dari mana kita bisa keluarkan itu dalil? Itu pertanyaannya. Kenapa kalau ada yang bertanya itu, kita keluarkan dalil itu pula? Tanya yang lain, dalil itu pula, tapi penjelasannya beda. Bisa cocok. Kenapa itu? Dalalatul alfaz. Kita mempelajari apa? Kandungan lafaz. Kita mempelajari kandungan lafaz. Wa yastafid min qawaidiha. Dia beristifadah, mengambil faedah dari kaidah-kaidahnya, wa dawabitiha, dan ketentuan-ketentuannya. Terus syarih hafizahullah, wal amu lugatan asyamilu wastilahan ma'amma syai'aini fasaidan wa qawluhu ma ay lafzun wa hiya jinsun fi ta'rifi tashmalu ma yuradu ta'rifuhu wa ghairuhu. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-am secara bahasa adalah asyamil, yang mencakup. Itu namanya umum, karena mencakup, melingkup. Wastilahan secara istilah, ma'amma syai'aini fasaida, apa yang umum untuk dua perkara atau lebih. Ini tarif yang pendek. Telah lewat tarifnya Syekh Ibnu Utsaimin dalam Al-Usul min Al-Usul. Dia bilang al-lafdzul mustagriku li jami' afradihi bil hasr.
lafaz yang mencakup untuk seluruh lafaznya tanpa batas. Lafaz yang mencakup seluruh lafaznya tanpa batas. Itu namanya umum. Ya, tanpa batas. Terus waqauluhu, perkataan penulis ma artinya lafaz. Jadi ma di sini bermakna nakiro tamah. Antum sudah pelajari dalam qaidul i'rab. Ma itu punya sisi i'rab kan? Sisi i'rab diantaranya adalah apa? Nakiro tamah, nakiro sempurna. Makanya ma artinya lafaz. Iya. Wahya jins fi ta'rif. Ini adalah kata jins, jenis, ya, yang melingkup dalam ta'rif. Tasmalu ma yuradu ta'rifuhu wa ghairuhu. Mencakup apa yang ingin ditarifkan, ingin ditahu dan selain. Hafizahullah ta'ala wa qawluhu amma syai'aini ay tanawala syai'aini duf'atan wahidatan wa hadha qaidun yukhriju ma la yatanawalu illa wahidan kal ilmi mithli zaidin kal alami mithli zaidin wan nakirati al mufradati fi siyaqil isbati mufradati fi siyaqil isbati mithlu rajulun wa huwa lafzun yasluhu li kulli wahidin min rijalid dunya lakin bidun istighrakin wa minhu qawluhu ta'ala wa tahriru raqabatin wa qawluhu wa sa'idan halun khudhifa amiluhu wa sahibuhu ay fadhahaba ma'dudu sa'idan minash syai'aini hadha qaidun li ikhrajil musanna wan nakira fi isbati karrajulaini. Wa baqiya ala ta'rifi qaidun akhar wa huwa bila hasrin li ikhraj li ikhraj ismil adadi kami'atin wa alfin li'annaha tashmalu itnaini fasaidan walakinnaha bi hasrin wal amu bila hasrin fasmul adadi wal amu kullu minhuma yadullu ala kasratin ala kasrati lakinnal kasrata fil ami ghairu mahsuratin wa fil adadi mahsuratun. Baik, alhamdulillah. Kata beliau qauluhu amma syai'ain umum dua. Ini tanawalu syai'aini duf'atan wahidatan. Yaitu dia mencakup dua perkara dalam satu kali ucapan. Paham? Dalam satu kali apa? Ucapan. Hada qaid ini yukhriju ma la yatanawal illa wahida. Untuk mengeluarkan apa yang tidak mencakup kecuali satu saja. Kal alam, seperti nama. Iya kan? Metul Zaid. Kita kan bilang Zaid. Umum atau khusus? Kan kita kan sebut Zaid. Hanya siapa? Zaid saja. Kan satu saja. Berarti ini bukan umum. Kan tidak mencakup yang lain. Wan nakiratul mufradatu fi siyaqil itsbat. Demikian pula nakirah mufrad berada dalam siyak itsbat, penetapan. Kan kalau yang umum nanti kan nakiro berada dalam siyak apa? Nafi. La rojula. Kalau ini siyak itsbat, penetapan. Antum bilang rojul. Ketika antum bilang rojul saja, bukan bilang la rojul. Rojul saja. Paham kan? Misalnya antum bilang hada rojulun. Itu tidak umum. Itu tidak apa? Umum. Kenapa? Konteksnya apa ini? Itsbat, penetapan. Penetapan. Tidak umum maknanya. Iya. Metal rojul. Dia adalah lafaz cocok untuk setiap orang, setiap salah satu dari lelaki dunia ini. Paham kan? Kan setiap orang bisa dikatakan apa? Lelaki, rojul. Tapi kalau bilang lakin bidun istighraq, tapi tidak melingkup, tidak mencakup karena itbat. Ketika antum bilang hada rojul, ya ini saja. Tidak mencakup apa? Yang lain. Ketika antum bilang ra'aitu rajulan, saya lihat seorang lelaki, umum atau khusus? Khusus, tidak istighraq. Tidak masuk semua laki-laki yang antum lihat. Ya, antum hanya lihat laki-laki yang antum lihat saat itu. Paham ini? Karena konteksnya beda, Konteksnya apa ini? Itsbat, penetapan. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabah. Maka bebaskanlah budak. Gimana ini? Seluruh budak atau satu saja? Paham maknanya? Ketika dibilang bebaskanlah budak, umum atau tertentu? Khusus kan? Kan ini siaknya apa ini? Konteksnya apa ini? Penetapan, tidak umum. Bukan semua budak mau dibebaskan. Iya, budak yang disuruh bebaskan.
Budak yang disuruh bebaskan. Kemudian perkataan penulis fasoida, kata soida itu hal. Maksudnya mansub sebagai apa? Hal. Hudifa amiluha wa sohibuha. Dihilangkan amilnya dan sohib halnya. Tiba-tiba ada halnya. Takdirnya fadahabal ma'dudu soida. Jadi hilang dahaba sama al-ma'dudu. Maka ya pergi yang dihitung itu ke atas. Anis syai'ain. Lebih dari 2. Yaitu makanya terjemahannya mencakup 2 perkara atau lebih. Mencakup 2 perkara ke atas. Maksudnya sampai lebih dari 2 ke atas. Sampai tidak ada batasannya. Wahada qaidun li ikhrajil mutsanna. Qaid ini untuk mengeluarkan yang mutsanna. An-nakiro fil itsbat sama. Mutsanna nakiro pada apa? Itsbat. Karena tidak soida. Kan tadi kan harus 2 ke atas. Berarti keluar siapa? Yang hanya 2. Keluar yang hanya apa? 2. Harus 2 lebih. Itu baru umum dibilang. Wa baqi ala ta'rif qaidun akhar. Dan masih tersisa atas ta'rif itu, yaitu yang kurang dari penulis, qaid yang lain, wahobil hasr. Seharusnya ditambah ma'amma syai'aini fasoida bila hasrin. Kalau tambah bila hasrin maka sempurna ta'rifnya. Ya, ta'rifnya. Kurang tanpa batas. Kenapa? Liikrojil adat. Kenapa kita perlu bila hasrin tanpa batas? Untuk mengeluarkan bilangan seperti 100. 100 lebih atau 2 atau lebih kan? Iya kan? Saya bilang ini 100, 2 atau lebih? 2 atau lebih kan? Tapi apa? Terbatas pada berapa? 100. Umum itu tidak ada batasannya. Iya, seperti 100 wa'al 1000. Li'anna tashmalu syai'aini tashmalu tnaini fasoida. Karena kata 100, 1000 itu mencakup 2 lebih, lakinnah bihasr, akan tetapi ada batasannya, cuma 100. Paham kan? Cuma apa? 100. Iya, wal am bil hasr. Sementara umum itu tanpa batas. Tanpa batas. Fasmul adat wal am kullu minhuma yadullu alal kathrah. Maka isim menunjukkan bilangan, umum itu menunjukkan atas banyak. Lakin al-kathra fil am ghairu mahsurah. Akan tetapi banyaknya pada kata umum itu tanpa batas. Wa fil adat mahsurah. Sementara pada adat itu terbatas. Terus Hafizahullah ta'ala wa quluhu min qaulika amamtu Zaidan wa Amran bil ata'i ila akhir. Ay innal ama ma'khudun min qaulika amamtu bil ata'. Ay syamaltu madhkurina. Fafil ami syumulun aw yakunu mithalan lil ami alladhi yatanawalu syai'aini wal amu alladhi yatanawalu jami'al jinsi. Thumma dzakara musannifu anna siyaqal umumi arba'un wa hadha laysa ala sabilil hasri li'annaha aktsaru min dzalika wa innama hasaraha bi arba'in mura'atan littalabil mubtadi'i wasiyakul umumi kama yali. Baik. Kata Allah Ta'ala perkataan penulis min qaulika dari ucapanmu amamtu Zaidan wa Amran bil atau sampai akhirnya, yaitu kata umum itu diambil dari ucapan antum amamtu. Dari kata amamtu menjadi am. Iya. Itu yang dimaksud. Ya, amamtu bil aqai syamiltu al-madkurin. Saya cakupkan semua yang disebutkan. Fafil am sumul. Maka dalam kata am itu ada makna sumul, mencakup. Au yakunu mitala lil am. Atau bisa saja juga itu contoh yang belum sebutkan. Contoh yang belum sebutkan itu adalah contoh untuk apa? Contoh untuk apa? Am. Bisa saja. Alladhi yatanawalu syai'aini. Yang mencakup 2 perkara. Wal am alladhi yatanawalu jami'ul jins. Dan am mencakup apa? Seluruh jenis. Kemudian penulis menyebutkan bentuk-bentuk lafaz umum. Ada 4 dan ini bukan pembatasan. Belum bilang 4 ini bukan pembatasan. Akan tetapi ini kebanyakannya. Akan tetapi dia banyak. Itu lafaz umum. Wa inna ma hasroha bi arba.
tiada lain belum batasi cuma 4, mura'atan litolib, memperhatikan pelajar yang mubtadi, pelajar yang pemula. Nanti akan kita jumpai lebih banyak daripada itu. Paham kan? Di kitab-kitab yang berikutnya. Wasiyagul umum kama yali, bentuk-bentuk umum itu sebagaimana berikut ini. Pertama, summa qala syarih hafizahullah taala, al-awwal al-ismu al-wahidul al-mu'arrafu bil alif wal lam wal muradu bil wahidil mufrad wal muradu bil alif wal lam al-istighraqiyah fa inna madkhuluha amun wa alamatuha sihatu wuqu'i kull mawqi'aha ka qouli ta'ala innal insana lafil khusrin illa alladhina amanu fa hadha amun bidalil al-istithna'i li'anna al-istithna'a mi'yarul umumi. Baik. Kata beliau yang pertama adalah al-ismul wahid, yang dimakrifahkan dengan alif lam. Kata beliau wal muradu bil wahid al mufrad. Yang diinginkan dengan wahid di sini adalah mufrad. Wal muradu bil alif wal lam, yang diinginkan dengan alif dan lam adalah al-istighraqiyah. Al yang bermakna apa? Umum. Fa inna madkhulaha am. Sesungguhnya dia masuknya di kata umum. Wa alamatuha, ciri al-istighraqiyah sihatu ku'ikul mokiha, bisa digantikan oleh kul tempatnya. Ketika dibilang al-insan sama dengan kullu insan. Qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innal insan lafi khusr, sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian. Dari mana kita terjemahkan seluruh? Dari al. Al apa namanya itu? Istighraqiyah, karena bisa diganti dengan kul. Inna kulla insanin lafi khusrin illa alladhina amanu fahada am. Maka kata al-insan itu umum. Kenapa? Bidalilil istithna, karena dalil ada pengecualiannya. Illa. Kenapa bisa? Li'annal istithna mi'yarul umum, karena pengecualian itulah poros tempatnya umum. Ketika ada pengecualian berarti sebelumnya itu umum. Ketika ada pengecualian maka sebelumnya adalah apa? Umum. Jelas kan? Jelas ya? Ketika illa setelahnya, berarti makna lisan tadi itu adalah apa? Umum. Terus? Tsaniya, ismul jam'i al-mu'arrafu bihima, ay bil alifi wal lami allati laysat lil ahdi, wal muradul jam'u bil ma'na lughawi wa huwa lafdzul dalu ala jama'atin fayashmalu jam'a wa huwa ma lahu mufradun wasmal jam'i wa huwa ma laysa lahu mufradun min al-lafzihi wasmal jinsi al-jam'i huwa ma laysa lahu wa huwa ma laysa lahu mufradun min lafzihi wasmal jinsi al-jam'i fal awwalu ka qoulihi ta'ala qad aflahal mu'minun wa qawluhu ta'ala wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu wa tsani mithlu kalimatin nisa'i fi qawlihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' wa tsalits ismul jinsi al-jam'i wa huwa ma yadullu ala aktsara min itsnaini wa yufarriqu bainahu wa baina mufradihi bit-ta'i wa qawlihi ta'ala innal baqara tashabaha alaina wa mufraduhu baqaratun aw bil ya'i ka qoulihi ta'ala gulibatir rum wa mufraduhu rumi. Kata beliau rahimahullah, isim jama'. Tadi kan kalau mufrad gampang ya. Kalau mufrad gampang. Kata beliau isim jama' yang ada alnya. Yang alnya itu laisa lil ahdi, bukan al ahdiyah. Kan ada al ahdiyah kan? Al yang menunjukkan ada yang dalam pikiran atau penyebutan. Dah? Yang disebutkan di mutamimah dulu. Wal muradu al jama' bil makna lughawi. Yang diinginkan dengan sini adalah jama' yang bermakna secara bahasa. Dibilang jama' dalam bahasa. Wa lafdzud dal ala jama'ah, yaitu semua lafaz yang menunjukkan atas jamaah. Berarti mencakup jama' muannas salim, jama' mudzakkar salim, dan jama' apa? Taksir. Umum di sini. Yang penting jama' yang beral. Fayashmalul
wa huwa ma lahu mufrad, bahkan dia mencakup jamak, yaitu yang punya mufrad. Wasmul jamak, isim jamak, yaitu ma laisa lahu mufrad min lafdhi, yang tidak punya mufrad dalam apa? Lafadznya. Ada di sana isim jamak namanya. Isim mufrad tapi maknanya apa? Jamak, kan tidak punya mufrad. Iya, wasmul jins jam'i, dan mencakup juga isim jins yang bermakna apa? Jamak. Ya, fal awal kaqouli ta'ala. Yang pertama misalnya yang punya mufrad seperti firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Mana? Al-mu'minun pakai al. Itu umum untuk semua orang yang beriman. Itu umum untuk semua orang yang beriman. Wa qaulu ta'ala wa idza balagal atfalu. Tadi jamak mudzakkar salim, ini jamak taksir. Al-atfal, jamak taksir, masuk al, bermakna apa? Umum. Ya. Watani yang kedua, contoh untuk yang kedua, yaitu isim jamak. Metul kalimatun nisa, contoh kata an-nisa. Kata an-nisa itu tidak punya mufrad, tapi dia isim jamak. Nisa jamak, maknanya jamak. Lafadznya tidak ada mufradnya. Lafadznya tidak ada apa? Mufradnya. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya perempuan. Nisa di sini siapa? Umum. Yang penting dia perempuan. Maka dia adalah dipimpin, bukan pemimpin. Paham kan? Tidak ada pengecualian di sini. Oh, kecuali Aisyah misalnya begitu. Tidak ada. Semua perempuan itu adalah penegaknya siapa? Laki-laki. Beda kalau kita bahas keutamaannya. Kalau keutamaannya ya Aisyah radhiyallahu taala anha lebih utama bahkan dari seluruh laki-laki setelahnya. Kenapa? Kita tidak bahas keutamaan, tapi hakikat dasar perempuan adalah dia adalah dipimpin oleh siapa? Laki-laki. Masalah yang ketiga itu isim jins jam'i. Yang ketiga ada namanya isim jins jam'i. Apa itu isim jins jam'i? Wa huwa ma yadullu ala aktsar min itsnain. Dia adalah apa yang menunjukkan atas lebih dari dua. Wa yufarraqu bainahu wa baina mufradihi bitta. Dibedakan antara mufrad dan jamaknya dengan tak marbuto. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innal baqara tasyabaha alaina. Al-baqara di sini isim jins jam'i. Paham? Kenapa? Karena mufradnya apa? Baqara. Kalau bilang baqara pakai ta, maka itu isim jins ifradi. Isim jins tapi apa mufrad. Kalau tidak pakai ta, maka isim jins jam'i namanya. Karena dibedakan antara makna mufrad sama jamaknya dengan apa? Ta marbuto. Ya, mufraduhu baqara. Berarti innal baqara ini umum. Iya. Au bil ya, atau dibedakan dengan mufradnya pakai ya. Dibedakan dengan mufradnya pakai apa, Patri? Baik. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, gulibatir rum. Ini ar-rum, mufraduhu rumi. Mufradnya rumi, pakai ya. Ketika hilang ya-nya, maka beda namanya. Kalau pakai ya, namanya isim jins ifradi, isim jins mufrad. Tapi kalau kita pakai ya, namanya apa? Isim jins jam'i. Paham? Beda namanya. Yang jelas, semua ini kalau masuk al umum. Mau adalah isim jamak, jamak yang ada mufradnya atau yang tidak ada apa? Mufradnya. Kalau pakai al, sudah. Maknanya apa? Umum. Berarti sekarang bisa kita simpulkan kalau ada kata pakai al umum. Mau dia mufrad ataupun apa? Jamak. Iya. Adapun kalau alnya ini al istighraqiyah ya, jinsiyah. Adapun al ahdiyah beliau akan jelaskan. Mu'arrafu bi al-ahdiyah fayakunu amman idza kana al-ma'hudu amman. Wa qoulihi ta'ala idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un fa in kana al ma'hudu khassan fal mu'arrafu khassun ka qoulihi ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasula. Masya. Adapun yang dimakrifkan dengan al-ahdiyah, ya, ada namanya al apa? Ahdiyah.
fayakunu aman, maka dia bisa menjadi umum. Idza kana al-ma'hud aman. Kalau yang disebutkan sebelumnya bermakna apa? Umum. Kaqouli ta'ala, seperti contoh firman Allah Ta'ala. Id qala rabbuka lil malaikah. Ketika Rabbmu berkata kepada al-malaikah. Umum enggak? Perhatikan dulu ini. Umum enggak ini? Al-malaikah umum? Umum. Kenapa? Ada al pada jamak. Di sini bukan al-ahadiyah. Nanti yang kedua. Karena yang disebutkan kedua itu baru ahadiyah. Paham? Ini al yang tadi. Al-istigrokiyah. Masuk pada jamak. Karena malaikat jamaknya siapa? Jamak dari malak. Inni khaliqun basyarum min tin. Saya akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu, kalau saya sudah sempurnakannya, ya, wa nafaqtu fihi min ruhi, dan saya sudah meniup padanya ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka tersungkurlah padanya sujud. Fasajadal malaikatu, kata al malaikatu. Al apa di sini? Ahadiyah, ahadiyah dzikri, karena sudah disebutkan sebelumnya tadi malaikat. Malaikat yang Allah perintahkan untuk sujud ini adalah malaikat yang disebutkan apa? Sebelumnya tadi. Paham gak ini? Tapi di sini al-malaikat umum atau khusus? Umum. Bukan lagi khusus. Kenapa? Karena tadi kan malaikat yang pertama adalah umum. Berarti ini apa? Umum. Kan tergantung kembalinya. Kalau kembali ke yang umum sebelumnya, maka dia jadi apa? Umum. Iya. Kulluha ajma'un. Makanya kulluha ajma'un. Karena umum. Semuanya. Fa in kana al-ma'khud khasan, kalau yang disebutkan sebelumnya khusus, fal mu'arrafu khasun, maka yang dimakrifatkan dengan al itu maka khusus juga. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Seorang rasul di sini umum atau khusus? Umum atau khusus? Khusus. Siapa itu? Nabi Musa. Fa'asa Fir'aunur rasulah, maka Fir'aun durhaka kepada rasul itu. Sini ar-rasulah pakai al, pakai al. Umum, khusus, tidak umum. Kenapa? Hadiah sebelumnya apa? Khusus. Paham? Yaitu yang dimaksiati oleh Fir'aun ini, itulah rasul tadi yang diutus kepadanya. Paham maksudnya? Yang didurhakai oleh Fir'aun di sini itu rasul tadi, bukan semua rasul. Walaupun secara talazum keharusannya kan, kalau dustakan satu rasul maka dia mendustakan semua rasul. Tapi itu kan dari kandungan lain, bukan dari kandungan lafaz sekali. Ini yang disebutkan. Kemudian setelahnya itu asmaul mubhamah, itu panjang, kita akhirkan besok insya Allah supaya tersatukan isim mubham.